Everywhere I go, bring the beatbox. Selamat hari Senin semuanya. Semoga semuanya bersemangat ya kan, walaupun udah jam 2 semangatnya mudah-mudahan gak luntur dari pagi sampai siang ini ya. Saya Karus ditemani Mas Vicky hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Oh, misteri banget ya lagunya ya. Kalau biasanya kita awali di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kayaknya hari ini bintang tamu kita juga seru. Jadi kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama, ini kemarin ada beritanya ya. Apa judul beritanya? Arie Untung ketahuan pamer istri baru gitu ya. Dan rumah mewah. Apa gimana gitu lah sebangsa itu ya. Kita tanya sama istrinya. Tahu nggak siapa ini? Siapa ini istri barunya Arie Untung ya? Kita lihat dulu profil Fenita Arie berikut ini. Fenita Arie, artis sekaligus mantan presenter berusia 36 tahun yang sudah 17 tahun menikah dengan Arie Untung dan dikaruniai 3 anak ini sempat diberitakan dipoligami hingga Arie mengklarifikasi berita tersebut clickbait dan mengatakan belum berani memberitahu apalagi melakukannya. Perempuan yang awalnya tidak terlalu merespon saat didekati suaminya ini kini masih mesra dan sama-sama berhijrah, bahkan Fenita rela berhenti menjadi presenter infotainment pada 2017. Pemain film 12 AM ini 31 Agustus lalu mendapat surprise ulang tahun biaks dari keluarga dan ucapan gombal dari Arie. Perempuan yang rumahnya unik dan terdapat coffee shop ini Juli lalu mengaku baru pertama kali ditinggal putra sulungnya pergi jauh karena harus mengikuti program belajar di Kanada. Benarkah Fenita Arie sedih LDR dengan putranya walau hanya 2 minggu? Dan benarkah ia makin posesif terhadap Arie Untung setelah muncul beritanya dipoligami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Fenita Arie. Ya udah lama ya kan Ibu nggak main kesini. Baik, alhamdulillah. Makin seger aja nih Karus. Ketawanya gitu. Oke, langsung kita mau tanya ya sama Fenita Arie. Kemarin aku lihat tuh postingannya Bapak ya, Pak Arie Untung. Aku kaget gitu. Ini beritanya kok judulnya gini banget gitu ya. Poligami sebelumnya, tanda seru. Presenter kondang ini mendadak pamerkan istri muda. Hingga cerita rumah tangga nyaris kandas. Wah, ini yang menemukan artikel ini siapa? Ini malah Ustadz kita yang ada di Amrik, Ustadz Imam Syamsi Ali. Jadi kita pertama kali ngeliat clickbait ini dari beliau gitu kan posting. Saya kaget baru mau ngucapin selamat katanya gitu. Tapi saya juga bingung mau ngucapin selamat atau gimana. Ternyata pas baca lengkap ternyata isinya kayak gitu. Oh, jadi ini ya mungkin penjelasan penonton kita mungkin nggak tahu apa yang disebut dengan clickbait ya. Clickbait itu adalah judul-judul yang dari kebenarannya dia amat jauh. Amat jauh ya. Jauh. Tapi itu kan works ya buat orang-orang Indonesia untuk ngeklik ya. Karena kayaknya kalau misalnya semua headline itu terlalu manis, semuanya cerita tentang positif, malas orang ngeklik. Iya. Itu dia. Tapi sebenarnya kalau dari teknik yang benar harusnya itu cuma menghilangkan sedikit ya, entah itu siapanya agak hilang. Benarkah ini nomor 5 bikin tercengang begitu ya? Mas Vicky ya. Tapi kalau ini kan pamer istri muda, gitu kan? Oh ya mungkin ibu ya maksudnya. Itu tuh sebenarnya gini, aku tuh ingat banget ya pas awal-awal kenapa Mas Arie ngepost itu sebenarnya tuh gara-gara kan semenjak pandemi kemarin kan kayaknya kita tuh berat badan naik, terus misalnya apa namanya perawatan mungkin nggak bisa jarang ke salon lah apa segala macam. Jadi kan lumayan berat badannya apa segala macam. Nah pas kemarin itu memang momen aku tuh lagi kayak aduh aku pengen workout banget, pengen nurunin berat badan karena udah sampai parah banget gitu loh Kak. Jadi ya udah akhirnya aku turun berat badan, terus aku kan yang namanya istri ya, terus ya nunjukinnya sama siapa kalau bukan sama suami. Nah, terus aku kayak gitu ya, maksudnya kayak gaya-gaya gitu lah di depan dia, gimana sekarang badan aku gitu-gitu. Terus dia kayak, aduh aku seneng banget dia ngeliatnya cuma aku doang yang gitu-gitu, ngerasa bahwa dia ya senang lah, maksudnya privilege sendiri sebagai suami, cuma dia doang yang bisa lihat atau apa gitu-gitu kan. Nah terus dia sempat bilang, maksudnya kayak, ih senang banget deh istriku muda gitu. Di postingan tuh? Postingannya istriku maksudnya jadi muda lagi karena ya berkat treatment dan lain sebagainya. Oh ya, jadi nggak salah juga sih tuh clickbait. Hanya kurang tanda gini. Tapi emang ibu masih muda sih. Tapi bukan istri muda yang dimaksud ya. Justru kalau tulisannya istri muda itu harus gini ya.
gini ya. Harus gini istri ya. muda. Tapi kalau istri muda ya benar, nggak salah ya. Benar sih. Sebenarnya mah pikiran kita aja gitu ya. Soalnya kita juga akhirnya nyari-nyari juga nih waktu itu pernah nggak suami istri ini kita tanya soal poligami apa komentar mereka berdua. Apa gini kamu? Hah? Gini apa kamu? Nggak jadi. Udah ada kenapa? Udah nggak seru lagi katanya. Ternyata nggak ada istri muda. Masa nggak ada? Harus ada. Nggak ada nggak jadi. Aku kasih tau. Mudanya nggak ada. Bukan. Kita pernah nanya. Dia pernah nanya. Kita kasih pertanyaan. Apa syaratnya kalau poligami? Ari Untung yang nanya. Kamu jawabannya adalah harus selesai dulu urusan dunia. Iya. Langkahi dulu. Pokoknya nggak siap aja dia, ya kan? Ya intinya kan aku nggak melarang poligami kan. Cuma dia itu dari kamu syaratnya Iya, itu. Kalau aku nggak bisa. Iya, Kalau iya, misalnya iya. mau cari silahkan. Gitu. nah. Ya sesimpel itu aja sih sebenarnya. Nggak, tapi kan ya kalau kalian mungkin kan di lingkungan pergaulan barangkali ya itu kan memang nggak apa-apa ya. Ari Untung pernah bilang bahwa yang menjaga rumah tangga tetap harmonis itu yang wajib gitu ya. Iya, betul. Kalau yang poligami itu sunnah sebetulnya. Jadi yang wajib dulu yang dimana. Tapi kan di sekeliling mungkin ngelihat orang ada yang gitu dan sukses gitu. Itu Iya. gimana atau yang gini, Pak masa cuma satu ya kan kadang-kadang ada nggak tuh yang begitu. Itu mah jadi bercandaannya anak-anak cowok. Bercandanya nggak lucu ya? Kalau buat kita ya. Iya. Gitu. Kalau mereka kayak Ji, kapan Ji? Nambah lagi Ji, gitu-gitu. Cuma memang karena mereka tahu banget itu kan bukan suatu perkara yang mudah ya. Ketika mempunyai satu istri aja, udah ribet gitu kan urusannya. Apalagi kalau istrinya banyak ya. Iya. Jadi ya itu, sementara sebenarnya kan kalau misalnya kayak gini boleh-boleh aja, memang boleh gitu kan. Rasulullah juga dulu Kalau seperti itu sanggup. juga. Kalau sanggup gitu, bisa adil atau enggak. Nah mereka udah bisa apa belum, yang kayak gitu aja sih. Soalnya aku pernah wawancara orang yang poligami. Kita aku tanya, apa saran kamu untuk orang-orang yang mau poligami? Dia bilang, jangan. yang udah melakukan lagi, Yang udah sukses melakukan. padahal ya. Oke, sekarang Feni Tari, duduk di sana. Duduk di sana. Wow, duduk di baru kursi. juga nyampe Di kursi yang dong, matching sama disuruh kamu. pindah. Ini juga matching sih. Oh, oke, baiklah. Kursi fitnah atau fakta. Oke. Aduh, yang mumpung nggak ada suaminya ya kan. Iya nih. Kita dudukan istri mudanya. Curang nih, kenapa nggak suami aku aja sih yang diundang kau gitu ya? Feni Tari jawab pertanyaan gue dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan gue ini jawabannya fitnah atau fakta? Telat, udah aku dudukin baru ditulis fitnah fakta. Iya, Suka telat. untung jago hostnya ya. Fitnah atau fakta? Feni Tari. Kalau kalian suami istri itu sama-sama suka ngasih surprise, tapi jarang ada yang berhasil. Contohnya kemarin, suami kamu ngasih kamu surprise ulang tahun di kapal. Kamunya malah mabok laut. Fitnah atau fakta? Fakta. Coba kita lihat, ada videonya, ada ora? Ada ya. Siap Iya, mengeluarkan jejak. Iya. Jadi di mana aku lewati itu ditandai ini aku diberi surprise ulang tahun di sinilah titiknya. Jadi itu surprise buat suaminya ya ternyata ya. Keren ya. Lanjut, fitnah atau fakta Feni Tari? Dulu waktu awal-awal kenal sama Ari Untung itu sempat kan dia salah ngechat. Maunya kenalan sama Fenita Ari. Yang dia chat Feni yang lain. Kayaknya bukan aku juga ya Pak. Ayo kamu ngaku deh. Kamu ngaku Karo saat itu. Kamu waktu itu kita satu kelas kan? Oh iya bisa jadi ya. Tapi itu Instagramku yang waktu itu. Fitnah atau fakta itu benar ya? Fakta ya benar. Hah? SMS? Iya masih SMS benar. Dia SMS siapa kalau gitu? Ada namanya Feni juga. Terus itu kamu udah pernah ketemu sama si Feni itu? Ya udah lama banget ya. Dia komentarnya apa di situ? Jadi memang itu tuh aku ikutan kelas presenter tuh. Terus kebetulan karena memang kalau misalnya ada guru Dia mentornya? tamu, Mentornya iya jadi gitu? mentor di guru tamu Oke. gitu kan. Kan ada guru tamu jadi beberapa kelas tuh digabungin ceritanya. Aku juga pun nggak tahu nggak kenal banget sama nama Feni itu. Nah kebetulan emang mungkin karena aku panggilan di kelas tuh Fenita bukan Feni. Jadi ya orang mikirnya Feni karena kebetulan si name tag-nya tuh nggak cukup untuk 6 huruf ya. Jadi cuma Feni aja. Feni aja gitu. Jadi ya udah Feni orang mikirnya ya si Feni itu, si Feni Rose itu. Iya. Udah juga salah suka sekali kita ya. Aku ngefans banget sama Mbak Fenita Rose. Iya, kelebihan. Sering ya, di tag salah Fenita gitu. Ya udahlah, oke deh nggak apa-apa. Kalau beritanya bagus ketek dia nggak apa-apa. Kalau yang jelek ketek. Biar aku nggak lihat. Oke lanjut dari fitnah atau fakta. Kamu waktu itu tarik ulur Ari karena ini kan cerita lama ya. Apa tuh? Kamu ya kan udah punya pacar waktu itu ya kan. Kamu ini kan memang dua-dua orang yang saling menelikung. Dan saat itu sudah pesen gedung, fitnah atau fakta? Aduh, gimana dong?
Fakta. Itu yang namanya jodoh ya. Walaupun Iya, udah benar, selangkah gitu, kalau emang bukan jodoh, bukan jodoh gitu ya. Itu kalau emang nggak jodoh udah. Makanya waktu pas aku sama Ari itu benar-benar yang udah lillahi ta'ala banget deh gitu. Maksudnya karena udah pernah kejadian sebelumnya, jadi aku pas sama Mas Ari malah lebih santai ngejalaninnya. Oh, nggak harus nih Iya, gitu ya. karena kayak lebih santai. Jadi kayak ya Allah, kalau misalnya emang Jodoh. ini jodohku ya udah dimudahin aja deh. Aku percaya aja gitu. Dan alhamdulillah. Ini udah jadi cerita buat anak-anak kalian dong ya. Iya, dan lucunya anakku tuh baru pertama kali kemarin kan kebetulan kita ada ngisi lah di Toronto waktu itu ya. Jadi anakku tuh jadi mau nggak mau sebenarnya ikutan dengerin kisah orang tuanya Percintaan dan pertemuan gitu. kalian berdua. Terus dia kaget, terus dia gitu dong. Jadi intinya adalah sebelum janur kuning melengkung, ya. Sebelum ada ijab kabul, benar. Belum tentu, masih ada masih kesempatan. Kecuali kalau udah itu baru namanya pelakor dan pebinor gitu. Beta atau fakta Benita? Kalau kamu dan Ari itu dulu sama-sama bandel. Bandel itu dalam arti, aduh ini perlu diomongin, ntar anaknya tahu lagi. Maaf, bukan cuma anak saya, kayak jutaan orang gitu. Aduh, ya kan Masa dandanannya lalu ya, gotik masa ya lalu. kan, robek-robek gitu ya. Dan itu bahwa kamu sekarang was-was kalau sampai mereka menemukan foto-foto kalian seperti itu dan ingin mencobai juga seperti itu, fitnah atau fakta? Kebetulan memang kalau misalnya dulunya seperti apa fakta. Ya. Ya dan juga mereka anak-anak juga ngelihat itu juga fakta. Terkaget-kaget, kok Mimi bisa suka sih? Dulu dia udah lihat bapaknya pakai lipstick hitam, gotik gini ya boy gitu. Cuma ya itu masa lalu ya nak gitu. Dan kebetulan anakku jadi sekarang juga udah mulai suka musik, suka film. Udah mulai deg-degan juga. Oh, musik Kan udah mulai gede kan. Iya, iya, Anakku iya. kan udah mau lulus SMA tahun Aduh, ini. ya ampun ya udah Mike. Jadi udah mulai kayaknya kan aku misalnya ngarahin, udah kamu ngambil bisnis aja, ngambil bisnis gitu kan. Dia Tetep mau ke aja, dunia aku kayaknya hiburan. dunia aku tuh di sini. Ya udahlah kita arahin Jalan aja. ya, kita proses jalan. hidup kan orang ya begitulah ya Bu Betul, ya. nikmatin aja Jadi dulu. tadi aku sambal pertanyaan sama anaknya, kok bisa suka sih Mimi sama? Silap ya Bu, Yang 19 itu tahun. bikin jatuh cinta tuh apa? Hanya perasaan-perasaan aja tiba-tiba Nggak atau? tahu ya. 19 tahun Bu, 19 tahun langsung ada cowok yang ngelamar, ya udah yuk. Berarti ada 2 yang lamar waktu itu ya? Cepet ya Bu ya? Tahu Bu, dari dulu tiap kali gue dekat sama orang, bawaannya pengen ngajak kawin mulu. Dan mukanya udah boros kan ya. Ini keibuan. Ini keibuan bukan karena mukanya udah keibuan. Jadi kayak kalau dari anaknya dulu. nanti mau menikah di usia waktu itu? Kebetulan anakku yang pertama kan cowok. Aku sih bilang nikmatin aja dulu waktunya, karena waktu itu nggak akan muter Iya. lagi. Waktu itu akan berjalan terus gitu. Yang ada kalau misalnya dilewatin sia-sia, jadinya penyesalan aja. Jadi mendingan ya nikmatin waktu sebaik-baiknya. Jadi yang- Sesiapnya kapan gitu ya? gitu. Jadi aku nggak Kalau pernah yang marahin. perempuan? Kalau perempuan, malah dia yang agak cuek. Oh. Dia agak cuek. Kayaknya nurut bapaknya ya. Maksudnya kayak nikahnya kayak santai aja, aku masih mau karir, mau apa gitu-gitu. Itu kan sih. sekarang. Iya. Ibu nggak usah jadi kompor deh. Ini Mbak Benita udah nih, apa nanti ada lagi? Udah ya? Masih ada lagi? Oh masih ada lagi, tenang Bu, siksaan masih ada. Yang berikut kita akan menuju ke, ini kita mau tanya nih. Ini lagi kasusnya bergulir agak panjang ya. Tudingan yang satu melaporkan penganiayaan, yang satu lagi juga melaporkan penganiayaan. Tapi yang satu udah diproses, yang satu belum, gitu ya. Ada apa sebetulnya kalau dari sisi Kevin Hiller dan adiknya Alex Hiller yang juga menjadi saksi pada saat kejadian? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke baik, ini sudah bersama dengan Kevin Hiller nih, adiknya Alex Hiller. Ya tapi kamu nggak terjun ke dunia hiburan nggak ya? Enggak. Belum? Belum. Belum. Doain ya. Oh iya ya. Tapi sebelum kita ngobrol mengenai kasus dari sudut pandangnya Kevin Hiller gitu ya, kita mau nanya, ini sebenarnya kamu banget atau enggak sih Kevin? Matre? No. Hah? No. Benar, dia nggak matre. Benar ya. Dominan orangnya. No. Dominan apa dulu? Tergantung Ya, apa ya, dulu kalau nih. laki sih emang harus itu ya, Harus ngambil gercep, keputusan harus duluan, gitu. iya. Tapi tergantung dominan dalam arti apa dulu, kan luas. Dalam hubungan dengan Enggak pacar, juga. enggak terlalu juga. ya. Karena saya tipe orang yang lebih suka mengalah. Oke, emosional, gampang marah. Emosional bukan berarti kekerasan ya. Beda arti. Jadi emosionalnya apa, lebih ke arah apa? Ya kalau kesel kan marah wajar. Oh kesel marah, tapi nggak pernah main tangan. No, nggak Oh. pernah. Kasar, nah ini tadi. Tidak dong. Ya, hanya ini hanya kasar, brewoknya. mood swing. Gampang, kadang tiba-tiba gitu. Mungkin karena bintangnya Cancer. Oh, iya, sensitive ya. Iya. Oke, sensitif maksudnya. Player, banyak pencari di mana-mana. Ya enggak dong. Faktanya Suka apa? ke DM cewek di sana dan di sini dan di situ. Faktanya mana?
Nggak tahu, tanya dari. Harus ada bukti dong. Harus ada bukti. Ini nggak dijawab nih, iya apa enggak? Harus ada bukti. Ya tapi kalau lagi single nggak apa-apa ya nge-DM. Kalau single nggak apa-apa, beda. Kalau udah punya Ya enggak, beda cerita. pasangan, kamu suka gitu juga Ya nggak? enggak, kita fokus satu. Fokus satu. Suka playing victim. Oh enggak, karena saya punya bukti. Kamu oke. Nah. Karena kan kita bicara bukti dan fakta. Oke, baik, ini ada artikelnya ya. Mantan pacar sebut Kevin Hillers playing victim soal tudingan melakukan kekerasan. Ini tadi saya bilang ya, ini ada Kevin Hillers sama mantan pacarnya. Dua-duanya sama-sama melapor tentang kasus sama-sama mengaku mengalami penganiayaan. Penganiayaan, Padahal benar. kejadiannya satu ya, kejadiannya Ya. sama. Pada saat itu kamu ada ya? Alex? Ada saya. Ada situ. Kan kamu cerita kamu habis dari sembuh sakit. Saya baru keluar rumah sakit, terus dokter udah bilang nggak boleh ada benturan ya kalau mulai syuting. oke. Ketika pas syuting, saya lagi rawat jalan. Kejadiannya simpel, saya lagi tiduran, lagi nonton, dia berisik. Saya tegur jangan berisik. 3 kali saya tegur, dia ngamuk. Nah, itulah terjadi kemudian. Ngamuklah terjadi, akhirnya dia langsung serang saya pakai mangkuk, pakai garpu, dia lempar. Jadi kamu dibilang dokter mengatakan hanya tidak boleh ada benturan, tapi untuk syuting bisa ya? Syuting boleh, tapi ada pantangan yang nggak boleh ada getaran gitu di sini, karena kan bahaya bisa lumpuh. Gitu. Jadi Dan kalau- penganiayaan ini terjadi di pinggang, ditendang di sini lebih Oke, dari baik, belasan baik, kali. baik. Oke, jadi kalau kelihatan orang kamu masih bisa syuting, masih bisa jalan, tapi sebenarnya Masih. kalau dari dalam itu harus Agak rentan. harus ada kerentanan. Karena kan sampai sekarang saya, maaf ya, ini masih pakai pelindung dari dokter. Oh iya iya Gitu. ada ini karena Iya. karena dia mengalami saraf kejepit. Saraf gitu ya. kejepit sama ada fraktur kompresi. Dan kamu sudah melaporkan. Sudah melapor. Sampai di mana sekarang laporan kamu itu? Ah. Kan kamu laporannya duluan ya? Saya melapor duluan tanggal 10. Laporan saya melampirkan bukti valid. 2 poin. Yang pertama, saya dianiaya, diinjak bertubi-tubi. Poin kedua, pengakuan pelaku di TKP. Dia bilang saya menyerang Kevin duluan pakai mangkok dan Oke baik. garpu. Jadi ada pengakuan dan ada kejadian, Penganiayaannya. ada kejadian. Oke, Tapi ya? sampai sekarang sih laporannya belum naik ke penyidikan. Sedangkan si pelaku yang menganiaya saya, dia melapor tanggal 12, saya tanggal 10. Laporan dia udah naik sidik dari kemarin-kemarin. Yang sampai katanya kamu mangkir, gak datang, dipanggil gitu-gitu. Ya kalau mangkir bukan mangkir kan Katanya. Katanya. Ada kenyataannya? Kenyataannya kita kan udah koordinasi juga sama pihak kepolisian kan. Kadang kan kita nggak datang itu kan karena berhalangan, Oke. bukan yang nggak mau Karena datang. syuting. Ya. Nggak, tapi sebenarnya pada saat kamu laporkan tanggal 10 gitu ya. Itu apa yang terjadi? Sudah ada komunikasi nggak sih di antara tanggal 10 sampai tanggal 12? Komunikasi dengan siapa sih Dengan yang, pelaku yang iya. penganiayaan? Iya. Yang melakukan penganiayaan kan dia. Nggak ada permintaan maaf Tidak ada sebelumnya? permintaan maaf, malah dia nangis-nangis di TV, di YouTube. Itu Dia sebelum bilang ada dia laporan tuh ya? korban. Iya benar. Setelah ada laporan juga sama, dia bilang saya yang salah. Oke, Gitu. baik. Ini ada statementnya, coba kita lihat. Ini cuplikan statementnya dari mantannya, Kevin. Kita lihat. Ada apa? Maksudnya kamu bilang katanya Baik. kamu ada bukti yang sudah dilampirkan juga ke Ini pihak yang bukti berwajib. video sudah dilampirkan ke Polres Bogor full, di mana Kak Feni bisa lihat. Ya oke. Oh, udah banyak ya. Oke. Mana lu? Itu ada pengakuannya ya. Dan ada berapa video yang menjadi? Aku lihat sampai gue. Ini dia bilang saya lempar tas, padahal dia yang pukul ke kepala Oke. saya. Ini yang memvideokan adalah Aku. kamu. Ya. Jadi ada 3 semua yang dijadikan barang buktinya. Ada 3, dan ini yang satu lagi. Oh, ini yang 10 detik. pengakuan. Baik, baik, kita sekarang mau tanya sama Kevin dan juga Alex Hiller gitu, apa yang mereka harapkan sebenarnya dari perseteruan ini? Apakah masih ada kemungkinan untuk mediasi gitu ya? Atau ini kan sudah sama-sama saling lapor? Apa yang kalian harapkan gitu ya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.